Mungkin selanjutnya ada dari Restu Satrio Wibowo. Mungkin operator bisa kirim. Kalau tugas kamu bilang dia harus kan lo harus ke Emina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Restu Satrio dari Teknik Geologi UGM. Nah, izin bertanya nih Mbak Jasmine, ada beberapa tes kepribadian seperti MBTI yang juga menyediakan informasi karir yang cocok dengan kepribadian masing-masing. Saya ingin bertanya apakah itu valid? Di beberapa orang yang saya temuin, saya juga dapat info kalau HRD itu memakai MBTI test untuk menilai kepribadian applicant-nya. Itu apakah benar? Segitu aja sih Mbak. Terima kasih. 2 pertanyaan. Jadi 1, apakah valid si tes psikologis, salah satunya MBTI. Yang kedua adalah HRD bener nggak sih pakai MBTI? Yang pertama dulu, MBTI sendiri ataupun misalnya yang ada di rencanamu juga ada MBTI tesnya salah satunya ya. Terus juga tes kepribadian itu sebenarnya ada banyak banget guys, ada banyak banget. Mungkin yang kamu tahu yang terkenal tuh MBTI, tapi kalau kamu kenal ada namanya DISC juga, ada namanya Ocean. Di rencanamu sendiri kita ada 2 tes kepribadiannya gitu. Jadi tes psikologis itu ada banyak banget. Itu 1. Terus mana nih yang paling sahih, mana yang paling benar? Lagi-lagi beda-beda. Mungkin dulu saya waktu di psikologi ada dosen saya yang maksudnya dia penganut tes yang A, tapi dia nggak suka banget sama tes yang B. Ada yang penganut tes yang C, tapi dia nggak suka banget dengan tes yang D. Nah ini lagi-lagi kembali ke ke beliefnya dia ke yang mana, dia senangnya dengan teori yang apa. Yang ingin aku kasih tahu di sini adalah jangan menjadikan tes psikologis itu kayak resep dokter. Tes psikologis itu bukan resep dokter, itu berbeda. Lagi-lagi yang dikasih tahu di sini adalah rekomendasi. Jadi bukan saklek yang harus kamu ikutin. Kalau resep dokter itu kan kayak, oh iya kamu sakitnya batuk, lalu minum ini ya, mau nggak mau harus kita ikutin dong biar batuknya sembuh gitu. Tapi kalau tes psikologis jadikan tuh sebagai rekomendasi. Itu nggak saklek 100% benar, karena bisa aja ada errornya sedikit tergantung bagaimana suasana kamu pengerjaannya. Itu salah satunya. Nah, jadi ketika kamu dapat rekomendasi, jadikan itu sebagai kayak, oh ternyata saya orang seperti ini, dan misalnya rekomendasi kamu cocoknya adalah kerja sebagai psikolog, sebagai arsitek. Nah, dari situ yang harus dilakukan berikutnya adalah kamu kepoin. Si psikologi ini nih sebenarnya dia pekerjaan yang kayak gimana sih jadi psikolog? Lalu arsitek nih pekerjaan yang seperti apa sih? Jadi nggak mentah-mentah harus langsung diterima, tapi harus ada eksplorasi lagi setelah itu, gitu ya. Jadi bedakan hasil tes psikologis dengan namanya resep dokter yang mentah-mentah harus diterima. Itu 1. Kedua, tadi pertanyaan kedua adalah benar nggak sih HRD pakai tes kepribadian MBTI? Beberapa HRD iya, beberapa enggak. Biasanya ada yang pakai tesnya namanya DISC, ada yang pakai juga namanya Ocean. Tapi apapun itu, sebenarnya ketika tes di kantor, itu adalah untuk melihat pribadi kamu ini orang yang misalnya jujur atau enggak, dia pekerja keras atau enggak, etika bekerjanya seperti apa. Dan ini bukan sesuatu yang ada triknya. Jadi kalau misalnya kamu ke toko buku, terus lihat agar lolos psikotes, tes kepribadian, enggak. Kepribadian itu diubahnya enggak bisa hanya dengan ngerjain tryout doang. Itu adalah sesuatu yang innate dalam diri kita, yang harus kalau misalnya mau ngerubah butuh waktunya lama ataupun butuh waktunya lama ataupun pelan-pelan, nggak yang se ekstrim itu perubahannya. Jadi kalau misalnya kamu tes psikologis jangan takut, just be yourself aja kok. Gitu. Oke, ada lagi? Jadi apakah pertanyaan Restu terjawab dari Kak Jasmine ya? Sudah terjawab. Terima kasih Mbak Jasmine. Selanjutnya nih Kak, ini mungkin yang paling banyak ditanyakin dari Devita Anggun Azahra. Devita Anggun. Mungkin
operator bisa hidupin mikrofonnya. Halo Devita. Halo? Nggak ada suaranya ya? Atau aku bacain aja kali ya, Kak? Oke, boleh. Jadi, perkenalkan, nama saya Devita Anggun Pradika dari Politeknik Setia Ian Bandung. Kak, gimana sih caranya ketika kita sudah tahu apa yang kita mau, namun takut untuk mencoba dan takut untuk memulai? Terima kasih, Kak. Ini pertanyaannya banyak banget yang kayak gini, Kak. Oke, udah tahu apa yang kita mau, tapi takut untuk coba, takut untuk mulai. Pertama, kalau aku biasanya ketika aku ada banyak hal yang ingin aku coba, ingin aku mulai, biasanya yang aku lakukan adalah aku evaluasi dulu. Oke, cari info dulu. Cari info, kalau misalnya aku ngambil plan yang A, aku nyobain yang A, kira-kira konsekuensinya apa sih? Konsekuensi misalnya, apa ya contohnya? Misalnya, contoh misalnya, ini agak-agak fiktif ya, misalnya aku kan sekarang udah full time kerja, tapi tiba-tiba aku pengen jadi pianis gitu contoh ya. Kalau gitu, ini hal yang baru banget. Oke, kalau jadi pianis, dari situ berarti aku harus latihan piano dong, mau nggak mau. Berarti harus tahu dulu, pertama kita harus mengetahui konsekuensinya. Kalau misalnya pengen latihan piano, berarti aku harus beli piano. Itu salah satu konsekuensinya. Beli piano yang ternyata harus ngeluarin duit juga, gitu. Terus habis itu, kalau mau jadi pianis, otomatis harus latihannya rajin dong. Berarti aku nggak cuma pulang kerja, mungkin aku harus sisihkan waktu 1 jam, 2 jam untuk latihan piano, kayak gitu. Nah, latihan piano ini bisakah di sendirian atau misalnya harus pakai guru? Kalau pakai guru berarti konsekuensinya aku harus les lagi. Itu berarti harus nyewa, harus private, keluar uang lagi untuk bayar guru les misalnya. Tapi kalau misalnya sendiri, belajar sendiri, ya mungkin bisa, tapi butuh waktu lebih lama. Nah, yang ingin aku tekankan sini ketika pengen nyobain sesuatu, penting juga untuk kita mengevaluasi kira-kira ada konsekuensi-konsekuensi seperti apa. Nah, kalau aku di sini melihat, berarti misalnya tadi aku pengen jadi pianis, konsekuensinya adalah aku harus beli piano, bayar guru les, dan juga ngalokasiin waktu untuk belajar piano lagi. Nah, pertanyaannya, apakah kamu kira-kira sanggup menghadapi si konsekuensinya tersebut? Kayaknya sanggup deh nih. Oke, kalau sanggup berarti harus ketahuin ke depannya, berarti nggak boleh ngeluh ya kalau misalnya kecapean nih habis kerja tetap harus latihan piano. Terus dan di situ juga ternyata ada konsekuensi bahwa harus beli piano, harganya agak mahal, berarti harus nabung dulu. Berarti mungkin nggak bisa jajan kopi dulu nih selama beberapa bulan ke depan, kayak gitu. Jadi ketika pengen coba hal baru, itu cobain aja tapi penuh dengan tanggung jawab. Ketahuin dulu konsekuensinya, lalu kamu harus bertanggung jawab untuk konsekuensi tersebut. Mana nih yang kira-kira bisa kamu ambil konsekuensinya yang bisa masih ya you can bear with it lah gitu. Yang masih ya nggak apa-apa, masih bisa gue jalanin kok kayak gitu. Jadi menurutku jangan sampai nyobain hal baru itu jadi hal yang kayak membatasi, karena kalau nanti berikutnya aku akan share, karena kalau nggak nyobain juga kamu nggak akan tahu nih sebenarnya arah kamu tuh minatnya kemana, kamu punya kemampuan seperti apa, kayak gitu. Oke, kayaknya masih banyak pertanyaan, tapi aku ada slide lagi, mungkin aku share lanjut dulu kali ya slide-nya. Iya, Kak, silakan, Kak. Oke, kayak sebenarnya kan tadi udah nyambung juga sama pertanyaan yang tadi. Kita masuk ke bagian kedua, yaitu tentang, sorry kok nggak bisa sih. Belum berubah ya? Nah, mapping out your career journey. Oke, aku udah tahu aku orang seperti apa, terus aku harus ngapain nih? Gimana caranya memilih, aku nanti nih di depan nih pengen jadi siapa sih? Aku pengen kayak apa sih? Memilih cita-cita tadi si tujuannya tersebut. Ada 2 cara yang menurutku gampang dan itu bisa dilakukan semua orang juga. Pertama adalah, nih, gimana sih caranya untuk mengetahui saya depan mau jadi apa? 2 cara. Cara yang pertama adalah punya role model, punya idola.
Ini idola-idola saya, seiring waktu, seiring perjalanan. Dulu sih waktu SD ngefansnya sama Sherina, SMP sama J.K. Rowling, SMA sama Najwa Shihab, tapi sekarang ketika kerja saya ngefansnya sama Najila Shihab, kakaknya Najwa Shihab. Kenapa sih harus punya idola? Karena punya idola itu sebenarnya enak. Kamu bisa tahu nih, oh saya ngefans banget sama Najila Shihab. Kenapa saya ngefans? Ternyata beliau orang yang concern banget di dunia pendidikan. Kalau saya pingin seperti beliau, saya tinggal lihat aja, oh dulu biografinya nih si Mbak Najila Shihab ini, apa sih yang dia lakukan sampai dia bisa seperti dirinya sekarang. Oh ternyata dia dulu habis kuliah S1, dia ambil profesi psikolog. Oh ternyata dia pernah juga untuk bekerja di hal-hal seperti ini. Oh dia ternyata pernah kerja di hal ini, kayak gitu. Jadi ibaratnya kita ada blueprint-nya lah. Nah, kita bisa nyontek si blueprint-nya apa yang dilakukan orang tersebut. Jadi menurut saya punya role model tuh enak banget. Punya role model itu juga ya maksudnya ketika kamu ngefans sama seseorang, jangan ngefansnya doang kayak karyanya dia sekarang, tapi bagaimana sih dia berjuang mencapai dirinya dia yang sekarang. Itu yang bisa kita tiru. Apakah gak apa-apa misalnya punya role model lebih dari satu? Oh gak apa-apa, role model saya sekarang jujur ada 3. Masing-masing tiap orang ada kekurangan dan kelebihannya. Saya ngambil kelebihan-kelebihannya aja dari masing-masing orang ini, dan saya jadikan satu, ibaratnya manusia menurut saya sosok ideal banget kayak gitu. Itu yang bisa kamu lakukan. Cara pertama adalah dengan simple, memiliki role model. Cari idola kamu nih siapa. Yang kedua, kamu bisa dengan mulai kepoin nih, sebenarnya profesi apa sih yang saya minati, saya ingin banget menjalani profesi tersebut. Contoh misalnya kamu pingin banget punya profesi skincare guru kayak gitu kan, skincare guru yang ngerti banget skincare dan dia jadi influencer bidang skincare. Nah ini hal-hal apa nih yang kira-kira harus kita lakukan menjadi hal tersebut? Itu tadi kalau di rencanamu kita tadi kan ngasih contoh rekomendasi profesi-profesi apa yang sesuai. Lagi-lagi aku mau sarankan jangan terima mentah-mentah, tapi kamu harus kepoin lagi profesi ini seperti apa. Ini beberapa profesi yang disarankan dari hasil tes aku tadi yang cocok dengan diri aku. Aku ngambil salah satunya misal pengajar pengembangan diri. Nah, ketika kamu udah punya profesi yang kira-kira kok kayak keren banget, kayak gue pengen menjalani si profesi ini, kamu cari tahu untuk jadi profesi tersebut, untuk berkarir di situ, butuh pengetahuan apa ya? Butuh keterampilan kayak gimana, butuh kemampuan seperti apa, kayak gitu. Karena dari situ, dengan mengetahui di ujungnya mau kayak gimana, kamu jadi bisa mengatur nih, berarti apa yang harus saya lakukan untuk mengisi kesenjangan itu dari diri saya sekarang sampai diri saya di masa depan, itu banyak kesenjangannya apa yang harus saya lakukan, yang harus saya isi. Kalau misalkan kamu sekarang masih kuliah, ya kurang lebih sampai pas wisuda lah. Seenggaknya ada hal-hal yang kamu lakukan yang bisa membantu kamu mengantarkan ke profesi impian kamu. Yang harus lakukan apa aja? Nih, mengisi kesenjangannya caranya gimana? Pertama adalah ikutan sebanyak mungkin kegiatan. Dulu waktu saya kuliah, saya ikutan kegiatan, kayak saya magang hampir 3 kali, yang freelance sampai berkali-kali, ikutan organisasi juga cukup banyak. Yang menarik adalah saya waktu itu ikutan organisasi yang beda-beda. Jadi satu isunya ke pendidikan, satu lagi isunya ke lingkungan. Dan dari hasil ikutan 2 hal tersebut, saya jadi tahu bahwa oke, saya peduli juga lingkungan, tapi nggak sepeduli itu kayak pendidikan. Jadi seenggaknya saya tahu ketika nanti kerja, saya pingin yang isunya adalah di isu pendidikan. Terus juga saya dulu pernah bercita-cita jadi guide tour. Enak ya, jalan-jalan terus dibayar gitu. Suatu hari dapat kesempatan mendadak di mana saya diajakin untuk jadi tour guide jalan-jalan nemenin anak SMP seminggu. Setelah jadi tour guide, setelah nyobain freelance jadi tour guide itu, saya makin yakin bahwa saya nggak mau jadi tour guide. Ternyata nggak enak. Saya cuma senang jalan-jalannya doang, tapi saya nggak senang kerja nemenin orang jalan-jalan gitu. Pengalamannya mungkin hasilnya ibaratnya kayak nggak enak di kita, buruk, tapi seenggaknya dari situ saya jadi tahu, oh ya udah saya nggak mau meniti karir menjadi tour guide lah. Saya maksudnya meniti karirnya ke arah pendidikan, ke arah yang ngurusin anak SMA, anak sekolah, tapi jangan jadi tour guide kayak gitu.
Yang kedua, ngobrol dengan sebanyak mungkin orang. Saya cukup beruntung dulu waktu di psikologi, mata kuliahnya banyak yang mengajarkan untuk ngobrol dari anak balita sampai lansia. Dari range umur yang besar tersebut, saya jadi tahu bahwa saya nggak suka ngobrol sama anak kecil, saya nggak suka ngobrol sama lansia, saya senangnya dengan orang-orang yang masih mahasiswa ataupun masih anak SMA gitu. Seenggaknya itu saya tahu nih jadinya kayak kerja di lingkungan yang servingnya adalah ke orang-orang yang masih muda. Terus yang kedua, dengan ngobrol dengan banyak orang ini kamu bisa tahu perspektif lain. Mungkin selama ini ketika kamu kuliah kamu taunya kalau saya jurusan akuntansi ya udah cuma bisa kerja jadi akuntan, paling banter auditor. Ada nggak sih profesi lain? Nah ini gunanya ngobrol sama banyak orang lain karena mungkin dia dapat insight. Sebenarnya jadi akuntan nggak cuma itu doang loh kerjanya. Kalau pengen jadi akuntan yang handal, kamu harus ikutan ini loh gitu. Jadi bisa dapat banyak banget insight dengan ngobrol dengan banyak orang. Next one, ini yang jarang orang lakukan. Setelah dia tahu, dia jarang menuliskan. Saya punya satu jurnal, di mana jurnal pribadi, ditulis juga, dan itu isinya setiap selesai mengerjakan suatu hal, ditulis. Oh, saya ternyata minat di sini ya. Oh, ternyata saya punya kemampuan ini loh, saya nggak pernah tahu. Oh, ternyata saya senangnya kerja di lingkungan yang kayak gini ya. Contohnya, saya pernah kerja di lingkungan yang birokrasinya rumit, sama yang santai banget, cuma perusahaan kecil. Ternyata saya lebih senang kerja di tempat yang udah punya aturannya jelas. Selama ini saya kira saya senangnya tempat yang fleksibel gitu. Atau saya nggak pernah tahu bahwa saya itu ternyata jago nulis gitu. Maksudnya saya bisa nulis. Kalau saya nggak pernah coba untuk bikin blog sendiri, nulis-nulis di blog secara rutin. Jadi itu yang sebenarnya butuh kita ketahui dan kita nggak akan pernah tahu kalau kita nggak pernah nyobain. Jadi simply kuncinya adalah yaitu explore, nyobain hal-hal tersebut. Dan dari situ kamu jadi bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, menjawab goal kamu nih ke depannya apa. Sukses yang saya mau tuh kayak gimana? Sukses tiap orang tuh definisinya beda-beda. Kamu juga bisa menjawab 5 tahun dari sekarang nih, saya pingin kayak gimana, sehingga saya harus ngapain aja di tahun keempat, ketiga, kedua, ke-1. Lalu kegiatan yang ternyata nih benang merahnya selalu saya lakukan apa? Saya baru menyadari ketika dari kecil sampai sekarang, kalau misalnya sekolah-sekolahan, saya kerjanya adalah jadi guru yang ngajar. Ternyata itu jadi hal yang, oh ternyata benang merahnya saya jadi pengajar ya. Dan kayak siapa orang saya kagumi, siapa role model saya, itu hal-hal yang bisa kamu jawab kalau kamu udah coba eksplor banyak hal. Jadi dari situ, balik lagi ke slide ini yang selalu saya ulang-ulang. Pertama, kamu harus mulai dengan mengenal diri, mengetahui di masa depan mau jadi apa, sehingga merancang perjalanan dari saat ini sampai di masa depan, itu bisa lebih terarah, bisa lebih ada pengerucutannya, ada jalannya yang bisa kamu bikin sendiri. Mungkin bisa dibagi-bagi dalam 3 tahun, dalam 5 tahun, sampai nanti kamu mencapai tujuan kamu. Oke, terakhir mungkin ini slide terakhirku. Ini nggak dimulai nanti aja kalau misalnya udah mulai kuliah baru mikirin harus ngapain, atau nanti aja menjelang wisuda lah, sekarang lagi fokus skripsi dulu. Enggak, tapi kalau bisa dipikirkan dari sekarang, pikirkan dari sekarang. Karena semakin dini, otomatis kamu ibaratnya startnya lebih duluan untuk ngembangin si kemampuan-kemampuan tadi. Jadi mulailah dipikirin dari sekarang, mulai sering-sering ngobrol dengan diri sendiri, jangan takut buat explore, karena masa depan nggak dimulai besok, nggak dimulai lusa, dimulainya sekarang. Apa yang kamu lakukan saat ini. Oke, itu aja slide aku, singkat. Ada yang mau ditanyakan? Ini Kak, aku ada pilih-pilih pertanyaan lagi nih. Oke, mantap. Dari Indri Astuti. Mungkin operator bisa hidupin mikrofonnya. Indri. Operator.
Atau aku bacain aja lagi ya, Kak. Oke, boleh. Selamat sore Kak Jasmine, kenalin aku Indri. Aku mau tanya, sebenarnya bagaimana cara untuk menumbuhkan minat bakat kita yang baru agar kita bisa memiliki keahlian tidak hanya dalam satu bidang? Dan bagaimana untuk memaksimalkan potensi yang ada? Terima kasih. Oke. Oh ya, ini juga suatu hal yang menurut saya menarik. Gimana sih caranya untuk jadi ahli dalam satu bidang ataupun dalam banyak bidang atau menumbuhkan si bakat kita segala macam whatever you call. Ini yang saya pelajarin dulu bahwa ternyata suka nggak suka mau nggak mau harus konsisten gitu. Contohnya adalah kalau misal saya gini-gini, saya pingin banget jago nulis, saya pingin banget bisa nulis dengan cepat, tapi ternyata susah kalau misalnya kebiasaannya itu nggak dibangun gitu. Akhirnya saya memotivasi diri sendiri, ibaratnya saya nggak bisa nih, saya pengen banget belajar untuk bisa nulis yang rapi, yang tertata, terstruktur, jadi saya men-challenge diri sendiri. Kalau orang-orang tahu mungkin suka lihat kan kamu kayak 30 hari bercerita, nah saya bikin ya ditulis dikit, jadi cerita tiap minggu. Itu saya lakukan di Instagram saya, kayak sharing-sharing, itu sebenarnya adalah latihan saya menulis, agar terbiasa menulis rapi, punya pemikiran terstruktur, kayak gitu. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka adalah ya harus membiasakan diri, being konsisten. Ketika lagi nyobain satu hal, jangan baru nyoba 2 kali, 3 kali, ternyata nggak bisa nih, nggak suka, ya udah nggak mau lanjutin, ya itu nggak akan pernah bisa sih. Ini mungkin sama kayak orang kalau nanya, gimana sih bisa lancar cara public speaking? Jawabannya nggak ada yang lain selain jam terbang gitu. Saya terbiasa ngomong di depan itu karena sebenarnya udah dilatih ngomong bahkan dari saya SD. Jadi ya jam terbangnya emang udah panjang aja gitu. Dan ya mau nggak kamu bisa ngejar apa enggak? Bisa, tapi berarti kamu harus memperbanyak si jam terbangnya tersebut dengan memaksakan diri kamu walaupun mungkin kamu di awal masih deg-degan, masih nervous, dipaksain aja karena sebenarnya mau jago itu adalah ngejar jam terbang sih, masalah ngejar jam terbang kayak gitu. Gitu sih kurang lebih. Oke, makasih banyak Kak jawabannya. Benar banget. Setuju banget. Karena itu butuh waktu ya Kak kalau bisa Nggak ada dibilang. yang instan. Iya benar Kak. Terus ada lagi nih Kak pertanyaan dari Gisca Prameswari. Aku bacain aja ya Kak. Kak izin bertanya, bagaimana cara berdamai dengan kegagalan dari versi Kak Jasmine? Saya sudah 6 kali ditolak PTN tahun ini. Saya tidak tahu bagaimana harus menghadapi kegagalan dengan bijak. Terima kasih. Oke. Ini banyak nih curhat yang di rencanamu kita juga banyak dapat curhat seperti ini, tapi ada salah satu yang menarik juga yang diiniin oleh Mbak Ella lagi-lagi, kata-katanya menurut saya menarik. Sedih sih, pasti sedih, kecewa, ya kecewa karena udah berusaha mati-matian, udah 6 kali lagi, jadi bisa dibilang bahwa ya udah berbagai cara dicoba. Mungkin udah makan waktu gap year ya kalau nggak salah setahun atau 2 tahun gitu. Nah, tapi yang perlu diingat adalah sebenarnya PTN itu bukan tujuan loh, gitu. Jadi harus coba tanyakan lagi ke diri kamu, ini sebenarnya yang dikejar apa nih jurusannya? Kalau misalnya jurusan, itu kan nggak cuma ada di PTN, mungkin jalannya ada di tempat lain. Aku pinakanin lagi sekali lagi di sini bahwa pendidikan itu jangan dijadikan tujuan. Kuliah itu jangan dijadikan tujuan. Kuliah adalah alat untuk mencapai ketujuan kamu. Jadi dia adalah sebuah alat untuk mencapai si tujuan. Jadi dia bukan tujuan ya. Nah, sekarang pertanyaannya, tujuan kamu apa? Jalannya jangan-jangan bukan kuliah. Jalannya jangan-jangan misalnya kursus, ada course. Jalannya bisa jadi ada yang ternyata, ternyata mungkin kayak, nggak tahu, bisnis kah atau apakah gitu. Jadi, pertama yang perlu dicari tahu untuk mencapai si tujuan, jadi kita harus tahu tujuannya apa, ini ada jalan apa aja, itu yang perlu kita, ibaratnya kita breakdown dulu nih. Dari situ kira-kira mana ada
ada konsekuensinya nggak dari tiap jalannya. Lagi-lagi, kira-kira konsekuensinya yang sanggup untuk saya jalani yang mana ya? Kayak gitu. Jadi ingat bahwa kuliah jangan jadikan tujuan, kuliah adalah alat mencapai tujuan. Bener banget, Kak. Dulu aku juga sempat takut waktu mau masuk univ, takut gimana kalau nanti misalnya aku nggak keterima di PTN mana-mana, aku mau jadi apa gitu. Dulu aku pernah Karena takut pilih banget. segalanya ya. Iya, ternyata emang kayak gitu, Kak. Buktinya ada temen aku yang dia gagal di mana-mana, tapi dia akhirnya jadi pembisnis, Kak. Pembisnis sukses sekarang. Jadi dalam umur yang seaku, baru 18 tahun, udah jadi bisnis gitu. Udah menjalankan bisnis sukses itu udah. Jadi itu pendidikan Mungkin itu, another thing, ada temanku dia dari kota kecil di Sulawesi, aku lupa Sulawesi apa, Bone lah di Sopeng situ. Dia nggak boleh sama orang tua nih. Di case-nya adalah dia nggak boleh keluar kota. Dia pingin kuliah di Jawa tapi nggak boleh sama bukan Jawa, bahkan dia pingin kuliah di Makassar tapi nggak boleh sama orang tuanya. Tapi sekarang yang dia lakukan ya oke, kalau gitu dia tetap di kampusnya sekarang seadanya aja di sekolah yang dekat rumahnya itu. Tapi dia ya tetap bisa kok untuk yang namanya ikut pertukaran pelajar, yang sampai Australia, sampai waktu itu aku ketemu sama dia waktu kita lagi CYCD itu di Thailand. Dan menurutku tuh cerita yang, oh ya, bahwa tenang aja, gak usah ngejar PTN yang bagus-bagus, kadang cuma butuh apa ya, cuma butuh kegigihan kita sih untuk nyari si informasinya ini loh, gitu.